Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai cara menyolder yang baik dan benar. Seperti kita ketahui bahwasanya aktivitas menyolder ini adalah satu bagian yang cukup penting di dalam kita menggeluti bidang elektronika. Baik, kita mulai dengan saya perkenalkan alat-alat yang biasa digunakan untuk menyolder. Yang pertama adalah alat soldernya itu sendiri. Saya biasa menggunakan merek Boot 40 watt. Ya, terbukti menurut pengalaman saya ini cukup awet. Saya pakai ini saja sudah cukup lama ya, 5-7 tahun. Ya. Harga juga tidak terlalu mahal. Kalau kita beli baru itu kisaran harganya di 125 sampai 140 ribu. Ya, tipenya KX40R 40 watt. Keistimewaan dari solder ini adalah heating elemennya yang tahan lama. Ya, di sini tertera merek Goods Emboss. Ya, kemudian matanya juga menggunakan material khusus yang anti korosi. Ya, ujungnya ini timah selalu nempel di atasnya ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah solder stand atau dudukan solder. Nah, ini juga sebaiknya kita memiliki ini supaya nanti ujung solder ini yang panas ini tidak merusak meja dan benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Ya, nanti menggunakannya begini, jadi ini terlindung ya. Heating elemen yang panas ini, bagian yang panas ini terlindung, tidak kena tangan dan benda-benda lain ya. Kemudian penting juga digunakan spon ya. Ini spon kalau kita beli di pasaran itu bentuknya seperti ini, seperti roti tawar ya. Ini bentuknya masih tipis, tapi nanti setelah diberi air, menggunakan harus dengan air, tidak boleh kering begini. Setelah kena air dia akan ngembang, kira-kira akan setebal inilah kira-kira ya. Ini di pasaran mungkin harga kisaran 5-10 ribu ya. Solder stand ini kalau kita beli baru itu ya seperti ini, kisaran harganya itu di 25-30 ribu ya. Yang berikutnya adalah timah ya. Timah solder diameternya 1 mili. Saya biasa menggunakan merek Asahi dengan perbandingan timah dan timbal itu 60-40 ya. Ini yang umum digunakan. Oh, ini diameternya 0,85 ya. Kalau untuk menyolder yang kecil-kecil itu ya komponen elektronika dan lain sebagainya, memang yang diameter kecil yang lebih enak digunakan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya PCB bolong-bolong seperti ini ya. Ini untuk latihan menyolder ya, baik sekali untuk latihan menyolder, bisa dibeli di toko komponen elektronika. PCB bolong-bolong begitu ya. Pada saat beli perhatikan ini tembaganya ini harus yang dalam kondisi masih mengkilat, jangan yang sudah karat ya. Ini kemudian komponen yang digunakan untuk latihan menyolder itu sebaiknya resistor, karena harga cukup murah ya. Jadi tidak terlalu menghabiskan uang kalau untuk latihan menyolder itu ya. Kemudian penting juga ini holder buat menahan PCB ya pada saat disolder, sebab kalau menyolder dalam kondisi tanpa pegangan ya, ini akan lari-lari nanti pada saat disolder ya, gerak sana sini ya, itu hasil solder pun nanti akan berpengaruh, akan kurang bagus ya.
Ini cara penggunaannya nanti setelah dipasangi komponen, kemudian nanti solder side atau sisi yang untuk disoldernya itu menghadap ke atas. Ini kebetulan ini saya buat sendiri ya. Di toko-toko online ada yang khusus namanya itu holder ya, PCB holder untuk menahan pada saat disolder. Ya, ini cara penggunaannya begini. Ini bisa bikin sendiri ya, seperti ini ya. Nanti pada saat menyolder itu dia posisinya atau PCB nya ini tidak gerak sana sini ya. Kemudian ya, load fat boleh juga disediakan. Load fat ini adalah lemak khusus digunakan untuk menyolder ya. Ini yang sudah biasa saya pakai, tinggal sedikit. Bentuknya seperti ini, seperti gemuk ya. Kalau kita beli di toko elektronika, komponen-komponen elektronika, bilang beli load fat, mereka sudah tahu. Harga mungkin kisaran di 10.000 sampai 15.000 lah, paling top 20.000. Ya, ini yang baru, masih utuh ya. Ya, seperti ini. Nah, ini tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk menyolder yang di PCB ya, sebab load fat ini mengandung air juga, kadar air, sehingga nanti dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dari alat yang kita rancang atau kita buat gitu ya. Jadi sekali lagi, load fat itu tidak disarankan untuk penggunaan di dalam PCB ini. Barusan lupa diperkenalkan, yaitu ini tang potong. Ini juga penting digunakan untuk memotong kaki-kaki komponen yang telah selesai disolder, atau sebelum disolder pun bisa dipotong lebih dahulu ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai potong kelebihan sehingga malah mempersulit penyolderan. Oke, ini solder sudah cukup panas, sekitar 10 menit yang lalu dipanaskan. Kita mulai latihan menyolder kita. Ya, pertama kita letakkan dulu ujung mata solder di objek yang akan kita solder seperti ini. Kemudian timah ya, timah didorong pelan-pelan. Posisi mata solder dibiarkan sampai timah mencair, baru dilepas. Oke, sekali lagi, mata solder diletakkan di objek yang akan kita solder seperti ini, kemudian timah menyusul ya, didorong seperti ini. Oke ya, ini harus dibiasakan betul-betul sehingga nanti menghasilkan solderan yang cepat dan hasilnya bagus. Ini sama seperti tadi, kita taruh ujung mata solder begini, kemudian kita dorong timah, biarkan meleleh, lepas ya. Terus berlatih seperti itu, maka nanti akan terbiasa menghasilkan solderan yang bagus ya. Kalau sudah terbiasa akan cepat sekali seperti ini ya. Oke ya. Resistor itu tidak terlalu sensitif terhadap panas, sehingga meskipun dipanaskan cukup lama dia tidak rusak. Tapi hati-hati dengan transistor, LED, IC, yaitu komponen-komponen yang sensitif terhadap panas. Tidak boleh panas terlalu lama ya, itu. Oke, udah 1 2 3 4 5 6 7 8 kaki sudah, 8 kaki sudah kita solder semua ya. Nah, ini kita lihat ya, di ujung mata solder ini masih ada sisa timah, tapi di sekelilingnya itu seperti ada noda hitam gitu ya. Nah, itu adalah flak yang sudah terbakar atau teroksidasi, sehingga nanti lama-kelamaan dia bisa menutup mata solder. Nah, ini yang perlu dibersihkan menggunakan spons yang sudah dibasahi air ya.
seperti ini ya. Kita lihat ya, sekarang mata soldernya sudah mengkilat lagi ya. Tapi disarankan oleh produsen ya, disarankan oleh produsen solder, sebaiknya apabila solder ini mau disimpan ya, ini harus diberi timah lebih dahulu. Kenapa? Supaya ujungnya itu tidak teroksidasi atau tidak karat ya. Misalnya kita mau mematikan solder ini, kita kasih dulu ujungnya timah seperti ini ya. Nah, nanti timah ini akan menutupi bagian-bagian yang sekiranya bisa teroksidasi itu. Nah, ini yang dianjurkan oleh produsen solder ya. Ini solder saya pakai udah cukup lama, matanya pun mungkin udah 3 tahun saya pakai, sehingga sebagian sudah ada yang agak karat-karat sedikit ya. Ini kondisi seperti ini memang sebaiknya harus diganti, tapi karena ujungnya itu masih cukup baik, saya masih tetap pakai dia. Oke. Ini hasil solderan kita ya, cukup baik ya. Masih terus berlatih lagi supaya menghasilkan solderan yang paling baik. Solder yang paling baik adalah dia tidak terlalu besar ya, cukup menutupi permukaan bulatan-bulatan yang ada di PCB itu, kemudian menutupi kaki komponen membentuk kerucut ya. Ini sekarang kita potong kaki-kakinya menggunakan tang potong. Tang potong ini kalau sekarang harga mungkin sekitar 35 sampai 50.000. Tapi kalau kita pakai awet, syaratnya tidak digunakan untuk memotong kawat-kawat yang terbuat dari baja. Kadang-kadang kita suka kelupaan kawat yang dari baja kita potong juga, akhirnya dia bisa rusak ya. Tapi kalau kaki komponen yang terbuat dari tembaga itu kok awet ya, kita bisa pakai ini selama bertahun-tahun. Ini komponen yang sudah terpasang ya. Oke, saya kira cukup. Demikian pelajaran kita untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.